Kisah si banteng yang ditinggal sendirian. Kan, jadi ini bagus nih. Ini headline terbaru. Jadi ada suatu perguruan. Perguruan ini berlogo banteng. Iya. Pemimpin dari perguruan ini menciptakan seorang murid yang hebat. Boneka. Enggak, murid. Oh, murid. Seorang Ini perguruan. Perguruan. Ya. Nah, oleh si guru ini dilatih lah dari level supervisor, naik ke manajer, dan sampai akhirnya menjadi suhu. Diberikan kepercayaan ya. Diberikan kepercayaan. Namun saat si murid ini mengambil gelar suhu, menyandang gelar suhu, si kepemilikan banteng ini pun terancam karena si suhu tersebut seperti akan menguasai pondok-pondok yang lainnya. Oh, dia menggenggam semua Kekuatan perguruan yang ada di negeri tersebut ya. Wah, gila. Ini adalah suatu terobosan atau suatu pengkhianatan. Dari sisi mana dulu nih? Coba kita oprek dari sisi mana dulu? Kalau dari sisi yang punya perguruan banteng, pengkhianatan dong. Tapi kalau dari sisi suhu, enggak dong. Bagi si suhu memajukan negeri tersebut dengan merangkul pondok-pondok yang lain, pondok-pondok perguruan yang lain, seperti Matahari Biru, ya kan? Pohon kuning, ya kan? Terus burung apa? Raja Wali ya? nggak tahu gua. Burung apa ya? Satu lagi ya? Pokoknya burung. Iya. Semua dirangkul sama dia Iya. demi memajukan negeri tersebut. Nah, tapi pada akhirnya si Suhu itu memang tidak menyatakan secara frontal, tapi gerak-geriknya ke arah sana. Oh, jelas kelihatannya memang samar-samar ya. Sama-samar. Akhirnya si pemilik banteng ini tertinggal sendirian. Jadi dia hanya bisa menggigit jari. Pada masa pemilihan suhu nanti para pondok-pondok ini kan biasanya mencalonkan punya tokohnya lagi, tokohnya masing-masing. Nah, semua itu sekarang si banteng ini sudah tidak punya tokoh. Tokohnya pun sudah tidak popularitas seperti zamannya si Suhu tersebut. Tapi tokohnya itu pun yang dia naikin juga bisa aja bermanuver dong. Bisa bermanuver kan? Jadi ini salah atau benar apa yang dilakukan oleh si Suhu ini? Kalau menurut gua, kalau untuk persatuan jelas benar dong, ya kan? Karena tidak ada kepentingan pribadi di sana. Ya, yang penting di satu negeri itu bisa maju dengan adanya persatuan itu akan lebih mudah untuk membangun negeri itu ya, jadi lebih bagus dong. Betul, mungkin si Suhu tersebut setelah memimpin dia melihat, oh bahwasanya si banteng ini seperti menghambat. Waduh. Jadi banteng ini justru malah menghambat ya. Atau si Suhu ini mau menunjukkan ke orang-orang bahwasanya saya bukanlah alat yang dimunculkan oleh banteng untuk menguasai negeri ini. Kan selama ini negeri ini percaya bahwasanya si Suhu ini adalah hanya sebuah alat. Ya, karena banyak tudingan-tudingan dari masyarakat yang nggak paham kalau dia itu hanya boneka. Betul. Hanya permain yang dikendalikan oleh si pemimpin, si kepala banteng. Nah, gimana kira-kira? Kok kasihan sekarang nasibnya si banteng sendirian? Takutnya nanti malah jadi gelandangan. Iya, gelandangan. Jadi wah, itu kayak kalau gelandangan kayak gitu pernah terjadi sebelumnya. Di era sebelumnya? Iya. Oh, ada ya? Ada. Namanya pondoknya itu ya, perguruannya Bintang itu 3. bukan, Demokrat. Oh, Jemo ya. Akhirnya Jemo sekarang kebingungan. Pepo bingung tuh. Masalahnya kan Pepo kan juga kemarin juga hobinya kan ngelukis, bikin lagu. Tapi kan Pepo punya anak yang ya si Jemo pondok Jemo ini punya anak. Si Pepo ini kan punya anak. Anaknya kan juga bergerak di bidang militer dulunya. Dia tapi
nampaknya sekarang juga kayak anak yang tahu nggak yang sama bapaknya sering dikeplakin, tahu nggak? Maksudnya yang dia tuh nggak bisa punya pilihan sendiri, tahu nggak? Jadi gue pernah baca timeline beritanya seperti ini. Kekuasaan dari partai Jemo itu diturunkan kepada anaknya. Dapat selang 1 bulan di bagian pondok, di badan pondoknya itu terbelah nih, ada masalah. Di pondok, oh ya. Pondoknya Jemo ada masalah. Nah, karena ini anaknya Jemo ini masih congean, bukan ingusan, congean sama belekan. Akhirnya masalah ngompol lah ya. Akhirnya masalah tersebut tidak bisa terselesai. Akhirnya ketua Jemo yang lama turun lagi. Pepo Turun yang lagi. tadinya udah ngelukis. Yang tadinya udah ngelukis, udah santai di kampung, gitu. Akhirnya wah, permasalahan di kubu gua belum nggak selesai nih. Wah, wajar lah, anak gua namanya juga masih belekan, kan. Akhirnya turun dulu lah dia, menyelesaikan permasalahan di dalam Jemo tersebut. Ada hasilnya tapi Nggak tahu kalau ada hasilnya mana, gitu. Berarti kan itu menandakan, nah sekarang anaknya si Jemo ini mau ngotot menjadi calon dari suhu liga-liga para suhu. Yang notabene dia aja ngurus itu aja nggak becus. Ini dia mau main lebih keluar lagi. Mau ngurus suhu yang levelnya sudah negeri. Wah, masa ya kita percaya? Maksudnya bukan kita ya. Maksudnya orang-orang yang ada di negeri itu mau percaya kan nggak mungkin. Ya mungkin aja. Bisa. Apaan tuh? Jempol bergesek. Oh. Semua itu tergantung. Ya, iya. Semua itu tergantung di mana posisinya. Semua itu bisa diatur tergantung di mana posisinya tokoh negeri satu itu, gambar tokoh negeri satu itu berada. Tokoh pertama negeri satu itu berada. Iya sih, bener sih. Dan masalahnya anak Pepo ini juga ngerangkul temennya ada. Siapa? Orang keturunan Arab Saudi. Ada. Oh, jangan. Yang dulunya tuh menang gara-gara. Nah, ini cerita yang waktu itu nih, yang di video sebelumnya, yang dia itu menang gara-gara dia melawan orang kafir, dia memerangi orang kafir. Oh, jadi si orang Arab ini berjuang untuk menang melawan orang kafir. Iya. Kemaslahatan umat kan pada saat itu. Mulia ya. Mulia sekali. dan dia punya mukjizat memasukkan air ke dalam tanah. Nggak boleh itu namanya masuk ke tanah itu dibuang ke gorong-gorong. Oh, nggak boleh. Itu Menyalahkan sunnatullah. Nah, emang yang semua berbau Arab itu wangi. Tapi memang ya hebat lah Arab itu. Sekarang aja Cristiano Ronaldo di sono kan. Iya dong. Iya. Kaya lah, Arab itu kaya. Kaya. Jadi nggak selain duit itu kepintarannya juga sangat-sangat luar biasa. Absurd. Karena soalnya dia pernah bilang loh, kendaraan apa yang dimiliki oleh setiap umat manusia? Apaan? Mobil? Bukan. Enggak juga, Bu. Ada juga yang nggak punya mobil. Motor? Bukan. Kaki. Ini disebut kendaraan. Ini kendaraan. Ada servisnya dong. Ada. Berarti kayak dipijit. Servis berkala. Ada kilometernya di kaki gue nih. Misalnya lagi jalan, taruh nih kampas remnya ada. Anjir. Engine start lah. Aduh, iya ini udah engine start belum ya? Kalau kocak anjay. Jadi inilah yang terjadi saat ini di negeri tersebut. Itu negeri apa sih? Nggak tahu lah gua, pokoknya ini gue baca di cerita-cerita fiksi luar biasa. Suhu ini orang biasa, rakyat biasa yang akhirnya sekarang bermanuver melawan titisan atau anak dari suhu pertama. Pendiri ya. Wow. Yakin yang kayak gitu masih dibilang pelangap pelongo.